Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Jatisari yang saya muliakan dan yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam acara kajian kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah apa yang kita pelajari dari kajian kitab ini manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang hadir di sini semua muslimin dan muslimat insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal dan barokah, dan insyaallah diberi kesehatan, sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita pada pembahasan yang berikutnya, yakni salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun wa thalathun darajatun wa thalathun kaffaratun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara, salasun munjiyatun, tiga perkara yang menyelamatkan, dan tiga perkara yang membinasakan, dan tiga perkara yang mengangkat derajat, dan tiga perkara penebus dosa. Wa thalathun kaffaratun, dan tiga perkara penebus dosa. Amal munjiyatun, yang pertama, adapun yang menyelamatkan, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati, maka takut kepada Allah dalam keadaan sepi atau rahasia, wal alaniyati, maupun dalam keadaan terang-terangan atau keramaian. Wal qasdu fil fagri,
dan bermaksud hidup secara sederhana. Meskipun seumpamanya punya harta banyak, tapi seakan-akan pakaiannya, kendaraannya sederhana. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat yang kaya raya, tapi beliau memilih baju yang usang agar supaya hatinya fakir miskin itu bergembira. Oh, berarti podo aku ambil pemimpin, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Itu agar mengembirakan orang yang ekonominya kelas bawah. Tujuannya sederhana seperti itu. Nah, itu bisa menyelamatkan, yakni al-munjiyat. Selain takut kepada Allah dalam rahasia dan terang-terangan, dan juga hidup sederhana, pertengahan, wal qasdu fil fakri wal ghina, hidup pertengahan, tidak merasa menonjolkan kaya dan tidak menunjukkan miskin, gitu. Nah, itu selamat dari ucapan-ucapan jelek manusia, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya, sifat-sifat jelek. Kata Rasulullah, itu merupakan munjiat, keselamatan dalam hidup. Kalau hidup itu diterapkan seperti ini. Yang berikutnya, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil dalam keadaan ridha, rela, dan dalam keadaan marah. Misalkan kalau sudah dalam keadaan seperti ini masih ada sikap adil, maka itu alamat manusia itu selamat, hidupnya selamat. Dan ini susah, ini biasanya ini bersikap adil dalam keadaan rela dan marah, ini susah. Nah, kata Sayyidina Ali, ya, kalau kamu bisa waktu marah terus minta maaf, wah, hebat kamu. Ini pekerjaan amal yang paling sulit dan jarang dilaksanakan oleh manusia, kata Sayyidina Ali. Le iso marah langsung minta maaf, susah ini. Kalau kamu bisa seperti ini, ya kamu jadi manusia yang selamat sudah. Ya sama apa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali, ya hampir mirip ini, sudah sama. Jelasnya sama, maksudnya sama, tujuannya sama. Nah, harus kita bersikap adil kalau kita ingin selamat dalam hidup kita. Kemudian wa amal muhlikatu, adapun yang membinasakan atau yang menghancurkan manusia itu sendiri, fasyuhun syadidun, yakni sangat pelit, kekikiran yang sangat banget sekali. Kalau manusia punya hati sangat kikir, punya kepribadian sangat kikir, ya wis hancur. Siapa yang mau mendekat? Yang mau mendekat siapa? Punya istri pun istrinya lama-lama gak mau. Ya kan gitu, gak usah jauh-jauh.
Anak pun bisa merasakan loh. Apalagi istri. Loh, kalau suaminya pelit, sangat pelit, wah, udah ditinggal sama istrinya. Itu dalam ruang lingkup keluarga saja, gak usah di luar masyarakat, lingkup kecil saja. Maka jauhi sifat sangat kikir, itu akan menghancurkan manusia. Wahawan muttabaun, dan hawa nafsu yang terikutkan. Jauhi hawa nafsu ini. Jangan mengikuti hawa nafsu, bakal muhlikah, bakal terpuruk. Bagaimana sudah saya terangkan dalam pertemuan yang sebelum-belumnya, Siti Zulaiha karena hawa nafsu akhirnya menjadi budak, sampai mohon-mohon sama Nabi Yusuf. Karena dia mengikuti hawa nafsu, maka seakan-akan binasalah, seakan-akan terpuruklah hidupnya. Harus dijauhi ini. Wahawan muttabaun. Kemudian wa'ijabul mar'i binafsihi, dan merasa bangga dengan kebanggaan dirinya sendiri. Dipuji senang. Oh, kalau bukan saya, gak bisa itu. Oh, kabeh yo aku. Opo jareku? Gak iso wong iku. Ini yang menghancurkan dirinya sendiri karena punya sifat gini. Buang sifat seperti ini. Banyak musuhnya ini. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh sahabat-sahabatnya. Pasti para teman, kerabat, sahabat-sahabatnya menyangka dia sombong. Orang sombong tuh pasti hidupnya binasa. Tidak mungkin tidak binasa. Kalau tidak binasa sekarang, nanti tergantung Allah yang mengatur, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ammad darajatu, dan adapun yang mengangkat derajat, faifsya'us salami, yakni menyebarkan salam. Kalau kita jalan ketemu sama muslim, ucapkan salam, pahalanya sunnah. Yang jawab wajib hukumnya harus menjawab. Nah, ini kata Rasulullah mengangkat derajat. Kalau sering kita assalamualaikum, orang itu memandang senang. Allah gerakkan hati orang yang mendengarkan, orang itu sering ucap assalamualaikum. Allah gerakkan hatinya agar supaya merasa senang memandang orang yang suka mengucapkan assalamualaikum atau menyebarkan salam. Dan selalu memberi keselamatan kepada manusia. Maknanya banyak ini, bukan cuma pengucapan salam, menyelamatkan manusia juga. Kemudian wa'it'amut ta'ami, dan memberi makan. Kalau kamu ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kasih makan orang yang tidak mampu, hadiahkan makanan orang yang tidak mampu. Dari sana akan timbul kasih dan sayang, timbul cinta. Karena cinta timbul dari suka memberi. Itu juga timbulnya cinta. Kemudian wassalatu billaili wan nasu niyamun. Sholat di malam hari pada saat manusia sedang tidur, qiyamul lail. Wali itu diangkat jadi wali, itu salah satunya sering bangun malam, qiyamul lail. Nah, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala
nanti atas izin Allah dia jadi seorang ustadz, jadi seorang dai, jadi seorang yang terpandang di dalam agama Islam pada masyarakat. Itu dia salah satunya karena sering qiyamul lail, sholat di malam hari ketika manusia tidur. Berikutnya wa ammal kafaratu, dan adapun penebus dosa, wa ammal kafaratu, adapun penebus dosa, fa isbaghul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wudu di waktu musim dingin. Maksudnya begini, kalau di kecamatan Mijen ini dingin, airnya juga dingin, kita wudu sampai sempurna, sampai menjalankan dengan sunnah-sunnahnya, itu tetesan air wudu tadi jatuh menebus dosa. Bukan cuma tetesan air wudu tersebut, wudu dalam keadaan dingin sehingga merasa gemeter sampai gemeter, tapi tetap menyempurnakan wudu, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah wa bi'idznillah dosa besar pun bisa dihapus. Karena apa? Wudu dalam keadaan musim dingin itu airnya sampai dingin, hampir kayak es dinginnya, tapi tetap sabar wudu, menyempurnakan wudu, maka itu merupakan kafarat. Itu musim dingin yang tidak disukai sebenarnya, tapi tetap dia itu berwudu, istiqomah sampai sempurna wudunya. Itu bisa jadi kafarat, penebus dosa. Kemudian wa naklul aqdami ilal jamaati, dan melangkahkan kaki-kakinya ke sholat maghrib di jamaah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penembus dosa kamu berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, langkahmu itu menghapuskan dosa. Bukan naik sepeda motor ya, langkah, jalan. Makanya kalau ya di sini nih, kebetulan ya di ruang lingkup ini, lingkungan ini, samping-sampingnya kan banyak rumah. Nah kalau mau ke masjid, jangan naik sepeda motor, jalan kaki aja, biar enak, dosanya terhapuskan. Kalau naik sepeda motor kan tidak dapat langkah pahala penebus dosa. Itu pilih jalan kaki. Kalau hujan ya pakai payung, udah taruh kendaraannya aja, khusus di ruangan sini. Kita harus tahu ada penebus dosa, penambah pahala. Gitu. Kita tahu karena apa? Karena kita belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yakni dari hadis ini, wantizarus sholati ba'da sholah. Nah ini ada di dalam masjid, menunggu waktu sholat, setelah sholat, menunggu sholat, setelah sholat. Maksudnya begini, dari maghrib ke isya jangan pulang dulu, ojo mulai, dang mulai nang masjid. Dari maghrib, setelah sholat maghrib di masjid, kemudian ngaji, dengarkan kajian sampai ada isya, sholat isya. Seringkan seperti itu di masjid. Waktu maghrib sampai isya jangan dibuat untuk waktu dunia. Jangan dibuat untuk perkara yang ada di rumah.
dibuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kafarat loh. Lebur dosa-dosa itu. Insya Allah dosa-dosa yang meskipun pernah mencuri, pernah ini, tapi kalau sudah tobat dan tobatnya sering menunggu dari maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian gak pulang, menunggu di masjid, dalam artian menunggu diisi dengan ngaji, mendengarkan kajian, kemudian sholat isya berjamaah. Nah, insya Allah dosa mencuri itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang Rasulullah sampaikan ini insya Allah manfaat bagi kita semua. Kita pelajari, yang baik kita amalkan, yang dilarang jangan kita amalkan. Karena beliau pasti memberi yang terbaik kepada umatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dilanjutkan Senin yang akan datang. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.